Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Al-Munawwaroh dengan nomor induk mahasiswa 2020110047, kelas 2 PAA. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang investasi jangka panjang dalam mata kuliah pengantar akuntansi lanjutan. Definisi dari investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu beberapa tahun dan tidak dimaksudkan untuk memutarkan kelebihan uang kas. Tujuan dari investasi jangka panjang adalah 1. Membina hubungan usaha, mengontrol kegiatan perusahaan lain, dan memperoleh tambahan pendapatan atau kemungkinan keuntungan dari kenaikan nilai aktiva perusahaan yang bersangkutan. Bentuk investasi jangka panjang. Ada investasi dalam saham, investasi dalam obligasi, penyisihan dana untuk tujuan jangka panjang, misalnya pelunasan obligasi, dan investasi rupa-rupa. Investasi dalam saham. Investasi jangka panjang dalam saham perusahaan lain sering disebut juga penyertaan. Di samping itu, untuk memperoleh tambahan pendapatan, investasi dalam saham biasanya dimaksudkan untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana investasi dilakukan. Atas dasar besarnya kontrol yang dapat dilakukan, investasi dalam saham perusahaan lain dibagi menjadi 3. Ada perusahaan yang melakukan investasi tidak dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan di mana ia melakukan investasi. Perusahaan induk hanya dapat melakukan sebagian kontrol saja terhadap perusahaan anak, tetapi mempunyai pengaruh cukup berarti. Perusahaan dapat melakukan kontrol penuh terhadap perusahaan di mana ia melakukan investasi. Perusahaan induk tidak dapat melakukan kontrol. Dalam hal ini, investasi dinilai berdasarkan harga pokok atau cost method. Pendapatan dari perusahaan anak diakui dan dicatat pada saat dividen telah diputuskan akan dikeluarkan. Laba yang diperoleh perusahaan di mana investasi dilakukan tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Investasi dalam obligasi. Bagi perusahaan yang mengeluarkannya, obligasi adalah surat pengakuan hutang dengan mencantumkan nilai nominal dan bunga yang ditetapkan. Apabila obligasi dibeli di antara 2 saat pembayaran bunga, maka bunga yang sudah berjalan akan diperhitungkan dalam harga jual. Amortisasi. Ayat jurnal penyesuaian juga perlu dibuat terhadap perbedaan antara nilai nominal obligasi dengan harga perolehannya. Selisih lebih nilai nominal obligasi di atas harga perolehannya disebut dengan diskonto. Dan apabila selisih kurang nilai nominal obligasi di bawah harga perolehannya disebut dengan premium. Amortisasi. Nilai nominal obligasi menunjukkan bahwa pada saat jatuh tempo, pemilik obligasi akan menerima pembayaran kembali sejumlah itu. Tanpa adanya jurnal penyesuaian, berarti diskonto atau premium harus sekaligus dibebankan sebagai pendapatan atau biaya pada saat pembayaran kembali. Hal ini kurang tepat karena pembebanan diskonto atau premium menjadi tidak merata sepanjang masa pemilikan obligasi. Diskonto atau premium harus diamortisasi, sehingga pada waktu pembayaran kembali, perkiraan investasi bersaldo sebesar nilai nominal. Di sini saya akan menunjukkan sebuah contoh soal sampai penjelasan amortisasi. Pada tanggal 4 Januari 2008, sebuah perusahaan membeli 50 lembar obligasi perusahaan XYZ yang bernilai nominal 60.000 per lembar. Harga perolehannya sebesar 8.035.000. Obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2012. Berbunga 15% setahun. Bunga dibayar 2 kali setahun tiap tanggal 4 Februari dan 4 September. Di sini kita akan membuat ayat jurnal mencatat transaksi yang ada di atas. Inilah cara penyelesaiannya. Jumlah yang harus dibayar, harga obligasi 8.035.000, bunga berjalan 150.000, hasil dari perkalian 4/12 dikali 15% dikali 3 juta. 4/12 itu dari jangka waktu pembayaran bunga terakhir di setiap tahunnya, yaitu bulan September sampai awal pembelian, yaitu 4 Januari, dan itu jangka waktu 4 bulan.
dikali 12 itu banyaknya bulan di setiap tahunnya. Dikali 15% bunga yang ada di setiap tahunnya, dan 3 juta itu perkalian dari 50 lembar dikali 60.000 lembar. Jumlah yang harus dibayarkan yaitu 8.185.000. Hasil tambahan dari harga obligasi dan bunga berjalan. Ayat jurnal yang kita buat yaitu pada 4 Januari 2008. Investasi dalam obligasi 8.035.000 di debit. Pendapatan bunga 150.000 di debit. Dan kas 8.185.000 di kredit. Ayat jurnal selanjutnya. 4 Februari 2008. Kas 637.500 di debit dan pendapatan bunga 637.500 di kredit. Hasil dari 7/12 dikali 15% dikali 3 juta. 7 itu dari jangka waktu pembayaran bunga dari 4 Februari sampai September. 4 September 2008. Kas 187.500 di debit dan pendapatan bunga 187.500 di kredit. Hasil dari 5/12 dikali 15% dikali 3 juta. 5/12 dari jangka waktu pembayaran bunga dari September ke Februari. Itu berjangka waktu 5 bulan. 31 Desember 2008. Piutang bunga 150.000 di debit dan pendapatan bunga 150.000 di kredit. Sekarang kita akan menghitung amortisasi dengan cara nilai nominal obligasi 3 juta, harga perolehan 8.035.000 dan premium 5.035.000. Selisih dari nilai nominal obligasi dikurang harga perolehan. Ini disebut premium karena nilai nominal obligasi lebih kecil daripada harga perolehan. Dan apabila nilai nominal obligasi lebih besar dan nilai harga perolehan lebih kecil, itu disebut dengan diskonto. Jangka waktu pemilikan 4 Januari 2008 sampai dengan 4 Februari 2012 yaitu 49 bulan. 12 dikali 4 yaitu 48 ditambah 1 menjadi 49 bulan. Amortisasi per bulan yaitu 5.035.000 dibagi 49 bulan yaitu 102.755. Di sini kita akan membuat ayat jurnal untuk mencatat amortisasi selama tahun 2008. Pendapatan bunga 1.233.060.000 di debit dan investasi dalam obligasi 1.233.060.000 di kredit. Hasil dari 102.755 dikali 12 bulan. Dan sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.